Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali hari ini dengan Ustadz Arifin. Insya Allah ketemu pada mata pelajaran fikih kelas 2. Anak-anak sekalian, sebelum mulai belajar, Ustadz Arifin ingatkan setiap hari tidak pernah bosan bahwasanya memulai aktivitas adalah kita berdoa kepada Allah supaya aktivitas kita itu berpahala dan mendapatkan ridho. Jangan sampai aktivitas kita hanya mendatangkan kesia-siaan. Karena yang namanya pahala dan ridho Allah itu adalah sesuatu yang kita cari. Sebenarnya kita makan, kita tidur itu tidak lain tidak pun hanya mencari ridho Allah. Kita makan supaya kita punya kenyang, punya kekuatan sehingga kita bisa beraktivitas. Kita tidur supaya kita nggak sakit, supaya bisa beraktivitas. Aktivitasnya untuk apa? Ya untuk mencari ridho Allah. Pokoknya tujuannya hanya satu, mencari ridho Allah. Maka belajar kita hari ini, kita niatkan untuk mencari ridho Allah bersama-sama. Kita mulai berdoa dengan khusyuk, duduk yang sikap solih dan solihah. Kita mulai berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan. Pada kesempatan hari ini kita masih membahas di pelajaran 8 yaitu tentang sholat Jumat. Anak-anak sekalian, beberapa yang ingin Ustadz Arifin sampaikan adalah sebagai berikut. Beberapa yang ingin Ustadz Arifin sampaikan adalah berikut. Insyaallah videonya ini tidak terlalu panjang. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang sholat Jumat yang mana pertemuan yang lalu sudah banyak kita bahas. Ustadz Arifin akan menambahkan yaitu tentang istilah dalam sholat Jumat. Jadi ada beberapa istilah yang perlu anak-anak tahu tentang kegiatan sholat Jumat. Yang pertama bisa dibaca adalah khotib. Khotib siapa? Khotib itu adalah orang yang menyampaikan ceramah atau menyampaikan khotbah ketika Jumat. Jadi orang yang berdiri ketika kalian sholat Jumat mendengarkan nasihat-nasihat, ceramah dan ayat-ayat Allah, peringatan maupun ajakan tentang kebaikan, dia namanya adalah khotib. Orang yang melakukan khotbah namanya khotib. Jadi perlu diketahui, orang yang melakukan khotbah namanya khotib. Misalnya ada seorang ayah kalian, misalnya salah satu dari ayahnya anak-anak mengisi atau menjadi seorang khotib atau mengisi materi dalam kegiatan sholat Jumat, maka ayahnya dari anak-anak disebut sebagai khotib. Kemudian yang kedua adalah istilahnya adalah khutbah. Khutbah itu adalah bahan atau materi yang disampaikan ketika sholat Jumat. Khutbah itu disampaikan oleh siapa? Disampaikan oleh khotib. Jadi khotib menyampaikan khutbah. Nah, itu adalah istilah yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah istilah muazin. Muazin adalah seseorang yang ditunjuk untuk mengumandangkan azan. Seorang yang ditunjuk untuk mengumandangkan panggilan-panggilan Allah. Jadi kalau kita mau memasuki sholat atau memasuki sholat Jumat khususnya, biasanya ada orang yang mengumandangkan panggilan. Panggilannya berbunyi bagaimana? Kita sering dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu adalah yang mengumandangkan adalah muazin. Jadi muazin adalah orang yang mengumandangkan panggilan Allah atau kita kenal dengan azan. Kemudian istilah yang keempat adalah azan. Azan itu apa? Azan itu adalah kalimat-kalimat atau panggilan Allah yang kalimatnya atau lafalnya sudah ditentukan. Mulai dari Allahu Akbar sampai dengan nanti la ilaha illallah. Jadi orang yang azan disebut muadzin. Kalau muadzin mengumandangkan azan. Jadi ada kaitannya antara khotib dengan khutbah, muadzin dengan azan. Nah, itu adalah istilah-istilah yang perlu anak-anak pahami dan anak-anak tahu. Yang kelima adalah istilah mimbar. Jadi mimbar adalah tempat untuk menyampaikan suatu maksud. Biasanya kalau dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat untuk menyampaikan pidato. Tapi mimbar ini juga diistilahkan dalam sholat Jumat sebagai tempat khotib berdiri untuk menyampaikan khutbah. Jadi khotib berdiri menyampaikan khutbah biasanya berdiri di mimbar. Jadi mimbar itu adalah podium, jadi khotibnya berada di sana untuk menyampaikan ceramah. Kemudian yang terakhir adalah istilah takmir masjid. Anak-anak perlu diketahui kalau tadi istilah dari khotib, khutbah, muadzin, azan ini merupakan istilah dari bahasa Arab, sedangkan untuk takmir ini merupakan istilah bahasa Arab, tetapi telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga takmir ini tidak bisa diartikan dalam bahasa Arab.
Karena takmir ini kalau diartikan dalam bahasa Arab artinya umur. Nah, sedangkan istilah takmir di Indonesia diartikan sebagai orang yang memakmurkan masjid. Jadi ini merupakan kata serapan dan sudah menjadi kata yang ada dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi takmir masjid itu adalah orang yang mengurusi masjid sederhananya. Jadi takmir adalah orang yang mengurusi masjid. Nah, ini beberapa istilah yang perlu anak-anak ketahui, mulai dari khotib, khutbah, muadzin, azan, mimbar, dan takmir. Nah, anak sekalian, untuk pertemuan kita pada hari ini insya Allah cukup sampai di sini. Anak-anak setelah mendengarkan materi bisa melanjutkan dengan mengerjakan tugas, yaitu tugasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengerjakan latihan soal halaman 34. Anak-anak bisa cek buku paket halaman 34. Soal Rom 2 nomor 1 sampai dengan 10 silahkan dikerjakan. Boleh dikerjakan di buku paket jika cukup. Kalau anak-anak mau mengerjakan di buku tulis juga boleh tanpa harus menulis soalnya. Kemudian selain tugas itu ada tugas yang lebih penting, yaitu tugas mengisi kartu sholat Jumat. Yang mana ada di halaman 34 juga. Kemudian Ustadz Arifin sudah buatkan. Anak-anak boleh mengisinya di di sana. Itu ada nomor 1 sampai dengan nomor 12. Kartu sholat Jumat itu apa? Nanti itu diisi nama, kemudian diisi nomor induk absen, kemudian diisi kelas dan diisi alamat. Kemudian anak-anak yang Ustadz Arifin wajibkan adalah mengisi nomor 1 sampai dengan nomor 4. Jadi nomor 1 sampai dengan 4 tolong diisi, yaitu tanggal bulannya ditulis, masjidnya ditulis. Ini mulai kapan? Sekarang kan hari Kamis, berarti mulai hari Jumat besok ditulis nomor 1, tanggalnya hari Jumat tanggal berapa. Kemudian masjidnya di mana. Khotib itu orang-orangnya, orang yang membacakan orang yang membacakan materi atau membacakan nasihat-nasihat atau ajakan dalam sholat Jumat. Kemudian isi khutbahnya tentang apa, sederhana saja. Kemudian tanda tangan. Nah, ini penting anak-anak. Tanda tangannya kalau anak-anak bisa kenal khotibnya alhamdulillah. Tapi kalau tidak kenal, boleh tanda tangan takmir. Takmir itu orang yang mengurusi masjid. Nah, anak-anak juga harus kenal dengan takmir di masjid. Jangan sampai anak-anak nggak kenal dengan takmir masjid. Takmir masjid itu dikatakan dalam hadis Rasulullah orang yang dimuliakan. Jadi orang yang memakmurkan masjid besok di hari kiamat akan mendapatkan syafaat. Di mana ketika itu tidak ada syafaat kecuali syafaat dari Allah langsung. Jadi Allah memberi beberapa tujuh golongan orang yang mendapatkan syafaat. Nah, itu anak-anak diisi, yang wajib diisi adalah 4 kali. Jadi anak-anak selama Jumatan 4 kali, kesemuanya tolong ditulis masjidnya di mana, khotibnya siapa, isinya apa. Nanti kalau sudah, insya Allah nanti di akhir akhir semester ini 4 minggu, jadi 4 kali Jumat. Setelah terisi 4-4-nya, Ustadz Arifin dikirimi fotonya dari kartu sholat Jumat. Nah, jadi anak-anak tugasnya ada 2 ya, tolong diperhatikan, mengerjakan soal dan mengisi kartu sholat Jumat di buku paket. Mungkin itu anak-anak untuk pertemuan kita hari ini. Nah, Ustadz Arifin ada contoh ini yang udah Ustadz Arifin fotokan. Ini bisa diisi, kemudian ini untuk pengumpulan tugas yang yang soal tadi, yang khotib itu dikumpulkan agak lama, 4 minggu lagi. Kemudian terakhir kita bersama akhiri dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa warinal batila batila warzuqna ijtinaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.